Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Sarun Badar dengan NPM akhir 063. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai geologi struktur yang merupakan cabang ilmu geologi yang sangat penting untuk memahami dinamika gerak bumi. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan proses deformasi batuan dan struktur-struktur yang dihasilkan seperti lipatan, sesar, dan kekar. Selain itu, kita juga akan melihat perbedaan antara struktur primer dan struktur sekunder dalam batuan. Topik ini sangat penting dalam banyak bidang seperti eksplorasi, sumber daya alam, dan teknik sipil. Ya, langsung saja kita masuk di materi pertama, yaitu definisi geologi struktur. Geologi struktur merupakan bentuk dan susunan batuan yang proses-prosesnya menyebabkan perubahan posisi dan orientasi batuan tersebut. Dalam skala besar, struktur geologi bisa membantu kita memahami sejarah tektonik suatu wilayah, sedangkan dalam skala kecil sangat membantu dalam eksplorasi minyak bumi, gas, mineral, hingga perencanaan pembangunan infrastruktur. Dengan memahami pola deformasi ini, kita bisa memetakan potensi bahaya seperti gempa bumi dan menentukan zona-zona potensi sumber daya alam. Kita masuk di materi yang kedua, yaitu pembentukan deformasi batuan. Deformasi batuan adalah proses perubahan bentuk volume atau posisi batuan karena pengaruh gaya dari dalam bumi. Gaya ini bisa berupa gaya kompresi atau tekanan gaya tarik, maupun gaya geser. Respon batuan terhadap gaya ini bisa berbeda-beda, tergantung pada kondisi lingkungan seperti suhu dan tekanan, serta sifat batuannya. Misalnya batuan di kedalaman tinggi dan bersuhu tinggi cenderung mengalami deformasi plastis yang berarti bisa berupa bentuk tanpa patah. Sementara itu, di dekat permukaan bumi, batuan cenderung lebih rapuh dan akan patah saat menerima tekanan besar, membentuk sesar atau kekar. Proses deformasi ini menjadi dasar terbentuknya struktur geologi sekunder yang akan kita bahas lebih lanjut. Ya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang ketiga, yaitu definisi lipatan, sesar, dan kekar. Di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu lipatan. Lipatan adalah salah satu bentuk deformasi plastis, artinya batuan melengkung tanpa mengalami patahan. Ini terjadi ketika batuan mengalami tekanan dari dua arah yang berlawanan. Biasanya akibat gaya kompresi. Bagian puncak dari lipatan disebut antikline, sedangkan bagian lembabnya disebut sinkline. Lipatan bisa sangat kecil hingga hanya beberapa sentimeter, tapi juga bisa besar dan membentuk pegunungan. Keberadaan lipatan sangat penting, terutama dalam eksplorasi minyak dan gas, karena lipatan dapat menjadi perangkap alami bagi fluida yang bergerak di bawah tanah. Selain itu, arah dan bentuk lipatan juga bisa menunjukkan arah tekanan tektonik di masa lalu, sehingga sangat berguna dalam
rekonstruksi sejarah geologi suatu wilayah. Itu mungkin dari lipatan. Sekarang saya akan membahas tentang sesar. Sesar adalah struktur geologi yang terbentuk ketika batuan mengalami patahan dan bagian-bagian bergeser relatif satu sama lain. Pergeseran ini bisa vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya tergantung jenis gaya tektonik yang bekerja. Ada 3 jenis utama sesar. Yang pertama, sesar naik akibat gaya kompresi, sesar turun akibat gaya ekstensi atau tarikan, dan sesar mendatar akibat gaya geser. Ya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan di materi yang ketiga. Ya, kita masuk di sesar. Sesar adalah struktur geologi yang terbentuk ketika batuan mengalami patahan dan bagian-bagian bergeser relatif atau satu sama lain. Pergeseran ini bisa vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya tergantung jenis gaya tektonik yang bekerja. Ada 3 jenis utama sesar. Sesar naik akibat gaya kompresi, sesar turun akibat gaya ekstensi atau tarikan. Sedangkan bagian lembabnya disebut sinkline. Lipatan bisa sangat kecil hingga hanya beberapa sentimeter, tapi juga bisa besar dan membentuk pegunungan. Keberadaan lipatan sangat penting terutama dalam eksplorasi minyak dan gas, karena lipatan dapat menjadi perangkap alami bagi fluida yang bergerak di bawah tanah. Selain itu, arah dan bentuk lipatan juga bisa menunjukkan arah tekanan tektonik di masa lalu, sehingga sangat berguna dalam rekonstruksi sejarah geologi suatu wilayah. Itu mungkin dari lipatan. Sekarang saya akan membahas tentang sesar. Sesar adalah struktur geologi yang terbentuk ketika batuan mengalami patahan dan bagian-bagian bergeser relatif satu sama lain. Pergeseran ini bisa vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya tergantung jenis gaya tektonik yang bekerja. Ada 3 jenis utama sesar. Yang pertama, sesar naik akibat gaya kompresi, sesar turun akibat gaya ekstensi atau tarikan, dan sesar mendatar akibat gaya geser. Ya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan di materi yang ketiga. Ya, kita masuk di sesar. Sesar adalah struktur geologi yang terbentuk ketika batuan mengalami patahan dan bagian-bagian bergeser relatif atau satu sama lain. Pergeseran ini bisa vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya tergantung jenis gaya tektonik yang bekerja. Ada 3 jenis utama sesar. Sesar naik akibat gaya kompresi, sesar turun akibat gaya ekstensi atau tarikan, dan sesar mendatar akibat gaya geser. Sesar sangat penting karena sering menjadi penyebab gempa bumi, terutama jika terjadi secara tiba-tiba dan melepaskan energi besar. Dalam konteks eksplorasi, sesar dapat menjadi jalur migrasi atau batas reservoir minyak dan gas, tapi juga bisa menjadi penghalang. Oleh karena itu, mengenali dan memetakan sesar sangat penting, baik dalam studi akademis maupun dalam industri. Ya, di sini saya akan melanjutkan di materi yang ketiga, yaitu kita masuk di tekar.
Berbeda dengan sesar, kekar adalah retakan pada batuan yang tidak menunjukkan adanya pergeseran yang signifikan antara bagiannya. Kekar bisa terbentuk karena batuan mengalami pendinginan, pelapukan, atau tegangan dari gaya tektonik. Meskipun terlihat lebih sederhana daripada sesar, kekar punya peran besar dalam sistem hidrogen dan teknik sipil. Misalnya, kekar dapat menjadi jalur masuk air hujan ke dalam tanah, membentukkan akuifer, atau memengaruhi kestabilan lereng dan bangunan. Dalam dunia pertambangan dan pengeboran, kekar bisa menjadi titik lemah yang harus diperhatikan untuk mencegah runtuhnya dinding tambang atau sumur. Pola kekar juga bisa memberi petunjuk arah gaya. Ya, di sini saya akan masuk di materi yang keempat atau terakhir. Di sini saya akan membahas tentang struktur primer dan sekunder. Struktur geologi dapat diklasifikasi menjadi dua kelompok besar, yaitu struktur primer dan sekunder. Struktur primer adalah struktur yang terbentuk bersama dengan pembentukan batuan itu sendiri. Contohnya adalah perlapisan pada batuan sedimen, struktur aliran lava pada batuan beku, dan struktur gelembung gas. Struktur primer memberi informasi penting tentang lingkungan pengendapan atau pembentukan batuan. Sementara itu, struktur sekunder terbentuk setelah batuan itu mengeras akibat proses deformasi seperti tekanan tektonik. Contohnya adalah lipatan, sesar, dan kekar yang tadi kita bahas di materi yang keempat. Di materi yang ketiga. Struktur sekunder mencerminkan sejarah deformasi dan tektonik yang dialami batuan tersebut. Dengan memahami keduanya, kita bisa merekonstruksi urutan kejadian geologi di suatu wilayah secara lebih lengkap. A few moments later. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi-materi yang tadi saya bahas. Ya, sebagai kesimpulan dapat disimpulkan bahwa geologi struktur itu merupakan ilmu yang sangat penting untuk memahami dinamika bumi, khususnya terkait proses deformasi batuan atau terbentuknya struktur-struktur seperti lipatan, sesar, dan kekar. Setiap struktur memiliki karakteristik dan proses pembentukan yang berbeda. Namun semuanya memberikan informasi berharga tentang sejarah geologi dan kondisi di bawah permukaan bumi. Dengan memahami struktur primer dan sekunder, kita dapat merekonstruksi kondisi bahwa awal dan perubahan yang terjadi pada batuan akibat proses geologi. Pengetahuan ini bukan hanya penting dalam ilmu kebumian, tapi juga sangat berguna dalam kegiatan eksplorasi sumber daya alam, perencanaan infrastruktur, dan mitigasi bencana geologi seperti gempa bumi. Semoga materi ini dapat memberikan wawasan baru dan menambah pemahaman kita terhadap bumi yang dinamis.